Siap belajar? Halo, kok kayak nggak ada orang? Oke ya. Temanya sangat menarik. Hidup yang mana dia kok nggak ada? Hidup yang berdampak. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara semuanya. Kalau kita mendengar kata hidup yang berdampak, itu logikanya ke dalam atau keluar? Bagaimana keluarnya? Ya, salah atau betul kalimat ini? Saya hidup berdampak untuk diri saya sendiri. Salah atau betul? Salahnya di mana? Iya, itu gak lucu. Anak-anak Tuhan perhatikan, musuh kekristenan itu bukan setan. Sebab setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Kalahnya total atau setengah-setengah? Total. Nah, kalau begitu siapa musuh kekristenan? Selama ini kita sering dengar orang berkata, pasti setan musuh kekristenan. Bukan. Musuh kekristenan adalah orang Kristen yang egois. Keegoisan itu adalah musuh kekristenan. Maka itu orang Kristen yang hidupnya tidak bisa berdampak buat orang lain, berarti dia musuh kekristenan. Karena orang yang gak berdampak untuk orang lain pasti orang yang egois. Itu pasti. Nah saudara, untuk itulah kita ada di sini. Ya, ada 6 sesi yang gereja sediakan buat kita dari siang tadi sampai besok. Nah, saudara akan ikuti konsep-konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana hidup yang benar sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Siap untuk itu? Jadi lagi sekali kalau berdampak arahnya kemana? Keluar atau ke dalam? Pasti keluar. Oke, saya mulai dengan konsep ini. Mana yang lebih penting? Kita memaksa Tuhan menjawab doa kita, atau kita memaksa diri untuk menjadi jawaban doa buat orang lain? Ayo yang lain jawab, saya tanya ini yang belakang-belakang. Saya ulangi pertanyaannya supaya tahu ya. Mana yang lebih penting, kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, atau kita memaksa diri untuk menjadi jawaban doa buat orang lain? Serentak, jawabannya yang mana? Hebat. Tapi pertanyaan vital, yang kita lakukan yang mana? Loh, kok tertawa? Yang kita lakukan yang mana? Yang pertama. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang kurang ajar, saudara. Ketika doanya tidak dijawab, memaksa untuk menjawab, lalu sambil ungkit-ungkit. Ngerti maksudnya ungkit-ungkit? Tuhan lihat tuh, Tuhan pelayananku ini luar biasa. Masa Tuhan gak ingat bagaimana saya paling rajin di gereja? Itu masih lebih halus. Ada yang lebih kurang ajar lagi. Tuhan gak ingat persembahan saya paling besar di gereja ini. Ada gak ngomong seperti itu? Nah, saudara perhatikan. Oh ya, ini sebelum lupa. Pak Roy, mana ayo masuk sama tim 1? Ayo dengar firman. Ayo, mondang sudah selesai belum? Ayo saudara yang dari Andi Offset masuk juga, saya lupa manggil. Ayo semuanya masuk, yang di luar tinggalkan. Ayo. Ya, duduk situ. Nah, betapa jahatnya kita, betul tidak? Ketika Tuhan tidak jawab doa kita, lalu kita ungkit-ungkit apa yang kita sudah buat untuk dia. Nah, kalau begitu keadaannya, bagaimana kita bisa jadi dampak buat orang lain? Hidup yang bermanfaat buat orang lain, bagaimana? Oke, pasti ada yang bertanya, apa itu jadi jawaban doa buat orang lain? Siapa bisa beri contoh? Ayo, siapa bisa beri contoh?
menjadi jawaban doa buat orang lain. Ayo, gimana contohnya? Berarti nggak pernah semua jadi jawaban doa buat orang lain kalau saudara nggak bisa beri contoh. Contohnya gampang. Kalau ada orang-orang yang sedang berdoa kepada Tuhan, entah Tuhan yang mana, karena banyak orang bingung sekarang ini. Betul? Nah, kalau saudara dan saya ada di dekat orang itu, berarti kita yang menjawab doanya. Amin kan, kok diam saja? Amin. Harusnya kita menjadi jawaban doa buat orang itu. Bagaimanapun keadaannya. Nah, kalau saudara tanya saya, kapan Pak Daniel jadi jawaban doa buat orang lain? Tadi siang jam 12. Duh, ada apa itu? Panitia menginapkan saya di hotel di depan situ, di Jalan Juanda 3. Ya. Terus tadi siang pas mereka harus bersihin kamar, saya nggak keluar karena jam 2 kan ada seminar. Ketok. Nah, terus mereka masuk. Pertanyaan pertama dari petugasnya, Bapak tidur? Loh, kalau itu sih enggak, siang kok. Enggak, kenapa? Loh, tadi malam Bapak nginep. Loh iya, nginep sini memang usah dibukakan hotel. Kok masih rapi katanya. Nah, saya ini punya kebiasaan, ya, karena yang mau pakai kamar itu nanti anak-anak saya satu keluarga ini bawa anaknya. Itu yang di booking itu kamar untuk 3 orang. Nah, saya kalau tidur cuma semalam sendiri, saya nggak akan buka selimutnya, saya nggak akan acak-acak tempat tidur itu. AC pun, apalagi kamar itu ada 2 AC, saya nyalakan yang satu sehingga saya nggak perlu selimut. Nah, bantal pun saya nggak pakai, saya bisa tidur kok. Terus handuk pun saya nggak pakai, karena sudah lebih dari 30 tahun saya tuh nggak biasa pakai handuk. Jangan bilang aneh, awas. Juga jangan bilang pelit, tidak. Karena saya ini sering ke pedalaman, ke daerah-daerah. Aduh, kalau bawa handuk itu kok sudah basah, nggak kering bau. Jadi kebiasaan saya, sudah lebih 30 tahun mandi pun saya nggak pakai handuk. Habis mandi, saya bersih pakai tangan, selesai, sudah. Nggak repot buat saya, sungguh. Jadi dia bingung, handuk nggak dipakai, spray nggak dibuka. Dia bilang, ya saya tidur. Ya ngapain nggak tidur, sudah bayar kok Terus dia bilang, wih kalau semua pernah hotel kayak Bapak jadi enak. Ya enggak semua, saya bilang begitu. Ya. Namanya Nanda, dia orang Sunda. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu. Saya sampaikan. Wah, begitu saya sampaikan dia kaget. Nah, terus saya tanya dulu gini, saya enggak mau ganggu jam kerjanya. Biasanya kamu satu kamar itu maksimal berapa menit? Dia bilang 20 menit. Oke. Kalau begitu ini kan 5 menit nggak sampai. Iya Pak, cuma nggak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu waktumu yang 15 menit saya minta. Maksudnya Pak, saya mau ngomong sama kamu, kan nggak ganggu jam kerjamu bukan? 15 menit saya pakai untuk cerita tentang kehidupan. Sampai masalah anaknya. Dia kaget. Oke, kalau gitu anakmu urusan Bapak. Nah, dia bilang sudah lama Pak. Saya berdoa kepada Tuhan. Ternyata Bapak yang jawab. Tadi sore saya balik ke hotel karena saya mandi. Dia masih ada. Loh, kok belum pulang kamu? Ini saya mau pulang Pak. Ya udah. Besok masuk jam berapa? Masuk jam 8. Berarti besok kita ketemu lagi. Tapi saya bilang kalau besok kamarnya dipakai karena ada anak saya nginap. Jadi nggak kayak kemarin, nggak kayak tadi pagi lagi. Tapi dia senang. Akhirnya masalah anaknya bisa diselesaikan. Saudara, itu kebiasaan saya nggak ngomong tentang agama. Saya nggak ngomong tentang Tuhan. Saya beri contoh. Walaupun nama Yesus di atas segala-galanya, tapi kita harus pakai hikmat. Contohnya, kalau kita ngomong pada orang yang bukan Kristen, entah agama apa, saya enggak, bukan urusan saya. Ngomong tentang Yesus, mereka terima atau tolak? Langsung nolak. Nah, ini kita tidak boleh. Yesus itu memang nama yang berkuasa. Tapi waktu kita mengenalkan dia pada orang-orang yang bukan Kristen, maka kita harus dengan hikmat.
Bawa masuk Tuhan Yesus sesuai yang mereka butuhkan. Percaya tidak bahwa Tuhan Yesus bisa masuk ke semua sektor, semua lini, semua segi kehidupan manusia. Loh, percaya tidak? Ketemu orang susah, Tuhan Yesus jadi penghibur tidak? Ya. Ketemu orang sakit, dia jadi penyembuh tidak? Ya. Bertemu dengan orang yang putus asa, dia jadi pengharapan tidak? Nah, jadi masuknya harus kita berhikmat. Supaya kita, dampak hidup kita itu kena kepada orang lain dan gak langsung nutup hidup orang itu. Ini hikmat yang Tuhan beri. Kita belajar dari hidup Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4. Itu ada peristiwa yang sangat indah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus ditemui. Nah ini beda. Bukan Tuhan Yesus yang cari, tapi Nikodemus yang cari. Betul? Jadi Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Masih ingat diskusinya? Ya, masih ingat ya? Engkau itu guru yang baik segala macam. Langsung pertanyaan Tuhan Yesus. Kamu harus tahu, kalau manusia tidak dilahirkan kembali, maka dia nggak akan bisa lihat kerajaan surga. Loh, apa hubungannya? Enggak nyambung, saudara. Tapi kita belajar. Ternyata Tuhan Yesus itu paling tahu kebutuhan dasar manusia di lubuk hati manusia itu. Setuju saya ngomong ini? Nah, kalau saudara dan saya dalam hidup berjalan, mengikuti, dituntun Roh Kudus, percayalah kita akan selalu diberitahu oleh Roh Kudus apa yang paling dibutuhkan oleh orang itu waktu pertama kali ketemu kita. Dan ini luar biasa. Dan seringkali orang itu kaget karena dia sendiri pun sudah lupa kalau dia butuh itu karena sudah tertumpuk dengan yang lain. Begitu Roh Kudus suruh saya sampaikan, dia seperti sadar. Satu kali saya di Manila, di sebuah taman, nggak sengaja. Tato Roh Kudus tunjukkan saya, kamu lihat orang sebelah sana. Iya, kenapa? Kebetulan dia orang Indonesia. Saya nggak kenal. Tuhan cuma suruh menyampaikan tentang pulpen hadiah dari dia untuk papanya. Maaf ya saudara, saya cuma cerita ini bahwa itu pengalaman saya dengan Roh Kudus. Kalau kita mau berdampak buat orang lain dan Roh Kudus menggunakan kita, gampang sekali. Tapi saya masih bukan ragu-ragu, cuma saya ingin tahu Papa, masuknya bagaimana? Apa hubungan pulpen dengan papanya? Dia beri hadiah itu apa? Saya masih belum tahu. Terus Roh Kudus ingatkan satu peristiwa. Oh, saya ngerti. Saya sapa, saya pakai bahasa Inggris karena saya pikir orang mana begitu. Ternyata dia orang Indonesia. Lihat saya pakai batik, Pak saya juga orang Indonesia. Oh maaf kalau gitu. Iya. Boleh kenalan? Dia kenalan, namanya ini. Dia lagi ke taman itu jalan-jalan dengan dua anaknya, istrinya. Tapi waktu itu istrinya dengan anak satu agak jauh. Iya. Maaf ini kalau saya salah. Saya pendeta Daniel, saya kenalkan. Ada apa hubungan saudara dengan ayah saudara? Maksudnya Pak? Ya pasti nutup diri ya. Apa? Kan ini pribadi sekali gitu loh. Aduh maaf kalau saya nyinggung. Tapi maaf kalau saya salah. Pokoknya saudara itu ada penyesalan dengan Papa. Sampai Papa meninggal saudara belum minta maaf. Langsung wajahnya berubah. Sebentar Pak. Bapak ini dari mana? Saya bilang saya dari Papua, dari Indonesia. Bapak tadi ke sini dengan siapa? Saya bilang itu ada istri saya di sana, sama kami satu tim waktu itu. Kenapa? Loh. Terus Bapak kok bisa langsung dekati saya ngomong gitu? Aduh saya minta maaf. Saya bilang justru itu. Ya saya langsung bilang Tuhan Yesus yang nyuruh saya begini. Saudara, akhirnya dia cerita. Saya memang nyesal. Sampai Papa meninggal, saya tuh belum minta maaf. Karena saya dari kecil, saya disakiti oleh Papa. Oke, tapi begini kata Tuhan. Dia Katolik,
Begini kata Tuhan, papamu itu sayang kamu. Dan ulang tahun terakhir, kamu memberi dia hadiah pulpen. Dia lebih kaget lagi. Dari mana Bapak tahu? Lagi sekali Tuhan Yesus memberitahu. Oke, bukan ini yang penting. Yang penting adalah teman papamu disampaikan kepada papamu nyampaikan kepada temannya bahwa dia itu berterima kasih. Hadiah ulang tahun dari kamu itu sangat dia suka. Dia langsung ingat. Memang ada teman papanya berapa saat setelah ulang tahun itu ngomong, cuma dia nggak ambil perhatian. Nah karena saya orang nggak tahu apa-apa, ngomong itu, dia yakin itu dari Tuhan. Dia nangis, saudara. Di taman itu saya peluk dia, atas nama papanya saya mintakan maaf. Oh hari itu Tuhan pulihkan dia luar biasa. Karena dia pikir papanya nggak maafkan dia juga. Ternyata gara-gara pulpen. Ngerti ya? Nah itu pengalaman saya Roh Kudus. Banyak hal yang luar biasa secara logika nggak masuk akal. Berapa kali istri saya kalau saya lagi buat itu dia juga heran. Kok bisa Roh Kudus bisa seteliti itu, setepat itu ngomong. Saya bilang itulah dia. Kalau dia ingin pakai kita supaya kita jadi dampak buat orang lain. Yang penting kita mau dan kita bilang, jangan bilang saya sibuk, jangan. Jadi Tuhan Yesus menjawab Nikodemus di luar pertanyaan. Lahir baru, apa hubungannya? Oke nanti saudara baca. Pasal 4, lebih menarik lagi. Tuhan Yesus nggak cari, perempuan itu pun nggak cari. Lah kok bisa ketemu? Masih ingat nggak kisah itu? Apa profesi perempuan itu? Pelacur. Dari mana kita bisa tahu pelacur? Waktu Tuhan Yesus menceritakan soal air, terus perempuan itu bilang, kalau gitu berikan aku air itu, supaya aku nggak bolak-balik ke sini. Terus Tuhan Yesus berkata, baik, panggil suamimu. Nah, ayo kita pakai logika kita. Apa ada hubungan antara air dengan suami? Ngerti nggak pertanyaannya? Apa ada hubungan? Nggak ada. Tapi justru ini yang hubungannya. Yang orang tidak tahu. Maka jawab perempuan itu, aku nggak bersuami. Langsung Tuhan Yesus berkata, tepat katamu. Kamu memang tidak pernah punya suami. Tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Yang sekarang ke-6 ada di rumahmu pun bukan suamimu. Lah kan keren. Kalau perempuan koleksinya laki-laki, apa ini profesinya? Maaf saya ngomong. Terus hubungannya kemana dengan air itu? Maka kita bicara air itu lambang kepuasan. Nah dia nggak pernah puas dalam hidup. Maka itu sampai punya koleksi 6 laki-laki. Nah air ini akan memuaskan kamu. Saudara di situ Tuhan ubah hidupnya. Mengerti? Jadi kalau ingin berdampak buat orang lain, hidup bergantung penuh pada pimpinan Roh Kudus. Karena itulah motor kekuatan, kuasa dalam penginjilan. Ingat Tuhan Yesus berkata di Kisah Rasul 1 ayat 8, kapan hal itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan berkhotbah, salah. Kuasa untuk bersaksi. Apa kata lain bersaksi? Kata lain apa? Menceritakan ulang apa yang dialami. Jadi bukan khotbah, salah kalau khotbah. Bersaksi. Kamu akan terima kuasa kelak, yaitu Roh Kudus kalau turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Seterusnya kita nggak usah baca. Jadi menurut ayat itu Roh Kudus itu motornya, kuasanya, powernya, kekuatannya dari kita berdampak buat orang lain. Kamu akan jadi saksiku, artinya menceritakan ulang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau sampai di sini,
Gampang atau susah hidup berdampak itu? Ayo jawab, gampang atau susah? Gampang sekali, kan kita sudah ngalami. Nah itu yang kita ceritakan ulang, Roh Kudus lah yang memberi kita otoritas. Wah itu luar biasa. Jadi penting hidup ini bergantung pada Roh Kudus. Nah kalau saudara belajar hidup Paulus, seperti itu. Padahal Petrus dan Paulus, siapa yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Jelas Petrus. Tapi faktanya, mengapa dari 27 kitab perjanjian baru, 14 itu tulisannya Paulus. Petrus cuma 2. 1 dan 2 Petrus saja. Bagaimana yang gak pernah ketemu Tuhan Yesus? Paulus pernah ketemu Tuhan Yesus enggak? Boro-boro ketemu, dia bencinya luar biasa. Tapi bisa menulis 14 kitab. Dan saya pernah bongkar 14 suratnya Paulus itu. 90% yang Paulus tulis belum pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Wah saya lebih pusing lagi. Dari mana saudara ini dapat? Masalahnya 2. 1. Tuhan Yesus pernah ninggali buku enggak? Betul? Nah, yang kedua, Paulus pernah sekolah dengan Tuhan Yesus tidak? Enggak juga. Lalu dari mana ini orang dapat? Ini rahasia luar biasa, saudara. Mengapa Petrus yang kumpul langsung dengan Tuhan Yesus, bahkan semua mujizat yang Tuhan Yesus buat, pasti ada Petrus. Pasti loh. Enggak ada yang Petrus enggak ada di situ. Tapi kenapa dia cuma nulis 2 surat? Jawabannya karena Petrus enggak seberani Paulus dalam mentaati firman Tuhan. Tapi Paulus taat Petrus tidak seberani Paulus mentaati pimpinan Roh Kudus. Tapi Paulus ini habis-habisan. Dia ngikuti Roh Kudus untuk apa saja. Maka itu kalau saudara baca surat-surat Paulus, dia selalu menekankan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Itu hebat sekali. Jadi Roh Kuduslah yang kita andalkan. Saya beri contoh, Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat 4. Coba lihat. Ini salah satu cara bagaimana hidup itu berdampak. Dalam perjalanan bagaimana? Keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat ditegukkan dalam iman. Dan baca, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat gak pelayanan seperti ini? Hebat. Dan enak. Enaknya kenapa? Paulus gak perlu bergumul. Karena dia cuma menyampaikan pesan. Betul gak ayat 4 tadi? Dari para rasul. Jadi keputusan Yerusalem, Paulus ikuti. Jadi dia nggak perlu bergumul. Tapi ayat 6 mengagetkan. Lihat. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena siapa? Roh Kudus ngapain? Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Hati-hati. Jangan dihilangi kata Asia, artinya 180 derajat berubah. Roh Kudus tidak mencegah mereka, tidak mencegah kita untuk memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus menuntun mereka untuk tidak ke Asia. Nah, ini dia. Sepengetahuan saudara, gereja benua mana yang penginjilannya paling hebat? Sejarah ini, sejarah. Ayo. Eropa. Betul? Semua negara di dunia diinjili oleh gereja-gereja di Eropa. Baik dari Spanyol, dari Portugis, dari Jerman, dari Belanda, dari Inggris, dari Spanyol. Mereka. Nah, Kisah Rasul 16. Inilah sejarah Injil masuk Eropa. Dan tepat di ayat 6 ini.
Hati Paulus itu bebannya untuk orang Yahudi besar sekali. Karena dia ingin bangsanya diselamatkan. Maka itu dia mati-matian berjuang ke Asia. Ketika mereka pelayanan dengan enak dan luar biasa hasilnya, jemaat-jemaat makin bertambah. Hebat bukan? Tiba-tiba Roh Kudus bekerja mencegah mereka di Asia. Mereka nggak tahu. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, masih Asia. Kalau sudah lihat peta itu. Mereka, ada kata apa? Nah, kata mencoba masuk itu menunjukkan bagaimana hati Paulus. Ayo, bagaimana? Kata mencoba masuk itu ragu-ragu. Dia bingung, kok nggak boleh? Ya udah, Frigia nggak boleh, apa nggak boleh, Misia nggak boleh. Sekarang cari daerah baru. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, masih Asia. Siapa yang datang? Ayo, siapa yang datang? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, saudara, inilah hasil kalau hidup mau berdampak itu dipimpin oleh Roh Kudus. Hasilnya luar biasa. Paulus masih belum tahu kenapa nggak boleh Asia. Ayat 8. 7 sudah tadi ya? 8 sekarang lihat. Setelah melintasi Misia, lihat itu, masih bandel ini Paulus. Karena belum jelas. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi masih lanjut lagi. Tapi tetap belum bisa ngerti. Ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Terus, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Perhatikan hati Paulus ini seperti ini. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, saya langsung ganti, di Eropa. Makedonia itu tanah pertama Eropa. Sampai hari ini daerah itu tetap namanya Makedonia. Dan itu perbatasan dengan Turki. Maka itu Turki itu negeri yang cantik sebab dia punya benua Asia dan dia punya benua Eropa. Dan itu Makedonia. Walaupun nggak ada penjelasan tapi kita tahu. Dari pakaiannya Paulus tahu itu orang Makedonia. Nah saudara, seandainya Paulus terlambat masuk ke Eropa hari itu, maka logikanya Injil pun terlambat sampai ke Indonesia. Karena ini waktu Tuhan yang tepat sekali. Jadi ketika kita dengar kalimat ini, seperti Paulus, dalam hidup kita sudah rutinitas. Kalau kita baca ayat 4, ayat 5 tadi, jadi pelayanan Paulus rutin enggak? Rutin. Cuma ngikuti pesan Yerusalem kok. Petrus bilang apa, Yakobus bilang apa. Itu murid-murid yang pertama sebelum Paulus. Jadi buat Paulus enak sekali pelayanan seperti itu. Rutin. Nggak perlu banyak bergumul. Tapi suatu saat Roh Kudus akan membelokkan kita. Amin. Untuk hidup ini menjadi berkat buat banyak orang. Ini luar biasa. Maka itu dari 28 pasal Kisah Para Rasul, pasal 16 yang paling sering saya khotbahkan. Karena saya kagum pada perjalanan Injil ini. Aduh, kalau Paulus terlambat, saya beri beri fakta begini. Misalnya, Paulus tidak mau mengikuti Roh Kudus dan dia tetap nginjil di Asia. Jawab pertanyaan saya ini. Kira-kira dia berhasil nggak nginjil di Asia? Berhasil. Tetap berhasil.
Karena yang disampaikan juga tetap firman Tuhan. Cuma tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan mau Eropa diinjili. Maka itu dalam hidup ini saudara, ketaatan kita pada Roh Kudus itu penting. Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3. Hal yang sama terjadi dalam hidup Musa. Musa sudah mapan, sudah enak dalam hidupnya. Jadi gembala, kambing dombanya milik siapanya? Ayo, milik siapanya? Mertuanya. Nah, apa bedanya mengembalakan milik mertua dan milik sendiri? Beda tidak? Bedanya apa? Coba jawab. Mana yang lebih bertanggung jawab? Ayo mikir ayo. Enggak, milik sendiri. Milik mertua itu enggak perlu bertanggung jawab, asal beranak terus mertua aman. Tapi kalau milik sendiri harus mikir, harus begini, harus begitu. Nah, mana Keluaran pasal 3? Mulai ayat 1. Maaf saya lupa beritahu. Adapun Musa, ada kata apa ini loh. Nah, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya. Stop dulu ya, penting. Apa kata lain biasa? Rutin, hari-hari, sudah biasa, nggak ada hal yang baru. Nah, Musa itu punya kapasitas hebat nggak yang Tuhan beri? Ayo, coba jawab. Musa punya kapasitas hebat nggak? Punya. Nah, Tuhan rugi. Untuk apa aku memberikan kamu kapasitas hebat itu? Kalau cuma embe gitu aja. Mana dampak hidupmu? Kalau cuma untuk kambing domba, milik mertuamu lagi. Maka itu kita tanyakan dalam hidup ini. Kata gembala nggak harus gembala dan kambing, tidak. Kata gembala di sini adalah tanggung jawab. Boleh nggak saya ganti itu ya? Nah, pertanyaannya, tanggung jawab yang saudara pegang sekarang itu milik siapa? Belum tentu milik Tuhan, belum tentu. Pasti ada yang melakukan tanggung jawab milik mertua, pasti adalah di sini. Maaf, betul tidak? Pasti ada. Apakah dosa? Enggak, jangan bilang dosa, tidak. Cuma beda. Ada juga yang memikul tanggung jawab milik calon mertua. Ada tidak? Loh, saya tanya kok. Ada enggak? Ada. Nah, tanyakan pada diri sendiri. Tanggung jawab saudara pikul sekarang itu milik siapa? Kalau milik Tuhan, puji Tuhan. Kalau saudara mesti kerja digaji, dibawa kepemilikan seseorang, kerjakan dengan serius juga. Tapi beri waktu Tuhan. Jangan lama-lama di situ supaya Tuhan nggak rugi. Amin. Maksudnya selama saudara kerja ikut orang itu, belajarlah sebanyak-banyaknya sampai waktu Tuhan tiba, sudah harus mikul tanggung jawab Tuhan. Bukan milik siapa-siapa. Nah, ketika Papa di surga melihat, wah gawat ini. Percuma aku didik Musa, didik kamu Musa ke Mesir, jauh-jauh. Cuma muter-muter dari rumah mertua ke padang pengembalaan. Kambing kenyang, bawa pulang lagi. Terus begitu. Berapa tahun ini? 40 tahun. 80 semester. Saudara. Bayangkan. Loh, caranya belajar gitu ngitungnya. Mertuanya Imam di Medan, nggak usah dibaca. Sekali. Nah, kata ini menarik. Apa arti kata sekali di ayat ini? Begitu kalau baca Alkitab yang teliti betul. Sekali menunjukkan apa? Baru pertama kali. Oke, bukan itu sebetulnya. Yang tersirat kata sekali itu bukan itu. Itu menunjukkan, ini loh kalau bahasa sehari, nah lu gitu loh. Ngerti kata itu? Nah lu. Apa? Tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Tuhan itu nunggu gitu loh. Kapan ini anak kena ini kapan gitu loh. Setelah mondar-mandir 40 tahun gak ada perubahan.
Akhirnya dia kena. Nah lu, gitu. Sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Berarti Musa pernah sampai ke situ enggak sebelumnya kalau kita baca ini? Belum. Anak-anak Tuhan, ingat. Musuh pimpinan Roh Kudus itu bukan setan, tapi zona nyaman. Catat. Betul? Saya ulangi. Musuh pimpinan Roh Kudus itu apa? Zona nyaman, kemapanan. Ini Musa sudah sangat mapan. Enggak perlu tanggung jawab macam-macam. Pokoknya pagi bangun nguarin kambing domba. Biar makan. Masuk Musa ngerebus rumput? Lo ngerti gak maksud saya ini? Enggak toh. Rumputnya tumbuh sendiri kok. Ya sudah. Kan enak hidup kayak begitu. Enggak perlu apa-apa. Maaf ini saya cuma ngomong jangan. Apakah kambing itu perlu dikawinkan atau kawin sendiri? Ngerti maksud saya? Maaf saya ngomong. Jadi Musa tuh enggak pusing apa-apa. Pagi bangun, giring kambing domba ke padang rumput, kenyang sore dibawa pulang, masukkan kandang, dia ketemu istri, ketemu anak, main-main, makan tidur, besok begitu lagi. Tuhan yang capek. Terus hidupmu mau jadi apa kalau begitu terus? Begitu awas yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen. Ini sudah tahun baru ya, 2017. Apalagi kalau saya ada yang tanya, sejak kapan sih saudara jadi Kristen? Pokoknya Monas belum dibangun. Boy, hebat sekali. Nah pertanyaannya bukan sejak kapan Monas dibangun, bukan itu. Pertanyaannya, apa dampak hidup saudara ke orang lain? Betul? Nah Musa begini terus, Tuhan yang capek. Ngapain kalau begitu? Aku bawa kamu lewat mujizat, dihanyutkan di sungai. Tidak mati kamu, kan banyak buaya. Sampai hari ini sungai Nil masih banyak buaya, saudara. Enggak cuma begitu saja. Percuma kalau kamu begitu. Papa sedang mempersiapkan Musa untuk jadi berkat besar buat orang Israel. Dan sejarah kerajaan surga digenapi. Maka itu ketika kemapanan diubah oleh Tuhan. Musa dibawa ke arah yang baru, ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Terus terjadi apa? Ini cara Tuhan mancing. Ya, tahu kata mancing ya? Mengalihkan perhatian. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat. Tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Aneh enggak? Nah, saya bersyukur. Itulah cara Papa kalau kita ndablek dibuat yang aneh-aneh. Supaya menarik perhatian kita. Kalau enggak kita rutinitas kayak setrika, kiri kanan maju mundur terus gitu aja. Enggak ada apa-apa hidup ini. Bosan enggak hidup seperti itu? Sangat membosankan. Tapi anehnya ada orang goblok menikmati. Maaf saya pakai kalimat ini. Betul tidak? Banyak orang goblok-goblok itu. Dia nikmati. Kok bisa ada orang hidup seperti itu? Awas anak-anak muda kamu pemalas begitu. Lebih baik engkau jadi yang keempat aja sudah. Gitu maksudnya. Daripada jadi orang gak bisa buat apa-apa. Untuk apa? Ya saya gak usah baca seterusnya. Sejak hari itu hidup Musa berubah gak? Jadi hebat gak? Hebat. Dan Musa jadi history maker. Ini yang penting. Hidup yang berdampak itu artinya harus jadi history maker. Paulus jadi pembuat sejarah. Eropa berubah gara-gara Injil. Sejarah dunia berubah. Karena peristiwa Keluaran 3 membuat Musa berjalan bersama Yahweh Tuhan. Dan hukum diberi. Dan catat, Musa adalah orang pertama yang menerima kitab hukum pidana dan hukum perdata pertama. Dan 5 kitab Musa itu masih dipakai orang sampai hari ini. Bukan sebagai kitab suci atau firman Tuhan, tapi sebagai buku hukum. 5 kitab Musa itu disebut
bukan Taurat, tapi induk segala hukum. Itu sumbernya hukum, ada 5 kitab Musa. Berarti sebelum Musa itu namanya hukum rimba. Siapa kuat, dia yang menang. Nah ini yang Tuhan inginkan. Nah saudara bisa berdampak membuat sejarah apa dalam hidup saudara? Harus mikir. Ini yang luar biasa. Yang hidup ini harus alami, hidup ini harus kerjakan, hidup ini harus nikmati, yaitu berguna buat orang lain. Begini supaya lebih ringkas. Ya, dengar baik-baik. Pikirkan, kalau suatu hari aku meninggal, kira-kira orang akan menulis kalimat apa di batu nisanku? Artinya dalam gak ini? Loh, dalam gak artinya? Nah, itulah hidup yang berdampak. Mudah-mudahan gak ada yang bangga ditulis begini. Disinilah dibaringkan maling yang terkenal itu. Betul? Jangan sampai, awas. Nah, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita nanti? Saya tahu betul. Kalau sampai hari itu tiba, paling tidak anak-anak Papua akan nulis apa di batu nisan saya. Karena apa yang kami buat untuk anak-anak Papua itu luar biasa. Maka itu pikirkan itu. Dan semua karena Roh Kudus yang memimpin. Yang menunjukkan apa yang kita bisa kerjakan. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu. Amin. Nah sehingga dari situ kita akan menjadi jawaban doa buat orang-orang lain. Jadi bukan cuma kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, tapi kita harus jadi jawaban doa buat orang-orang lain juga. Siap ya? Kita sudah punya 2 contoh. Musa dan Paulus. Yang menjadi history maker dalam hidup ini. Oke. Masih bicara tentang jadi jawaban doa. Coba lihat Alkitab saudara. Khususnya masih bawa Alkitab buku ya, bukan di smartphone. Lukas 11. Kalau saudara membuka Lukas 11, kira-kira ayat mana yang jadi ayat emas saudara? Yang saudara beri stabilo, highlight, tebel sekali. Ayo coba lihat Lukas 11. Ayo cepat lihat di mobil handphone saudara. Kalau saudara punya Alkitab buku akan lebih cepat diketahui. Ayo semuanya lihat. Saya nggak akan jawab dulu ayat berapa. Saya ingin tahu dari saudara. Berapa? Yang kuat? Suaranya mana yang ngomong ini? Betul, yang ngomong dari mana itu? Dari atas ya? Ya, sudah 4 orang jawab, ayat 9. Yang lain? Betul? 9. Ayat 9 itu pun saya pernah pakai untuk marah dan mengancam Tuhan, saudara. Serius. Saya sudah doa dengan serius untuk sesuatu. Sudah 6 bulan Tuhan gak jawab. Jangan ikuti cara saya, itu cuma saya yang boleh, saudara gak boleh. Saya betul-betul kecewa, saya marah. Saya buka Alkitab saya, waktu itu belum ada handphone. Saya buka Lukas 11:9, saya bilang, saya tunjuk Tuhan baca ayat ini. Serius saya marah betul pada Tuhan. Katanya suruh minta pasti diberi, cari pasti dapat, ketok pintu dibuka. Mana? Sudah 6 bulan lebih saya berdoa, enggak muncul satupun, gambarnya saya enggak datang, saya bilang begitu. Saya sambil marah. Tapi Tuhan luar biasa sabarnya. Tapi pun saya enggak bisa bayangkan kalau dia tersinggung hari itu saja diapain. Sebetulnya saya tunjuk loh, saya buka. Ini Tuhan baca sendiri, saya bilang begitu. Saya lupa berapa tahun kemudian. Tapi tahun 93. Bersama istri saya, bersama 6 orang guru kami di Wamena. Saya lagi ngajak mereka doa puasa, mencari wajah Tuhan. Karena kesulitan berat buat kami pelayanan di Papua. Tahun 93. Tahu Lukas 11 ayat 9 itu muncul. Langsung saya bilang,
ayat ini lagi. Saya bilang gitu. Saya sudah tahu. Saya betul ngomong gitu. Saya ini dengan Papa di surga itu saya terbuka. Saya enggak pakai basa-basi itu, tidak. Tapi gini kata Roh Kudus. Kamu perhatikan kalimat pertama. Nah, itu yang saya enggak pernah perhatikan. Kita lihat kalimat pertama. Cuma 2 kata. Udah, ayo baca Alkitab saudara. SE 9. Ayo ya, 1, 2, 3. Nah, stop. Itu kalimat pertama. Saudara, saya hari itu malu betul. Saya minta ampun, saya menangis. Terus saya bilang gini, Papa, kalau Papa beri kesempatan saya, boleh kembali ke gereja-gereja yang saya pernah khotbah ayat ini. Saya mau balik lagi untuk minta maaf kepada jemaat bahwa saya salah ngajar. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu. Nah, kita nggak usah baca karena sudah hafal semua. Tapi oleh karena itu yang kita nggak pernah kupas. Betul atau tidak? Kalau ada kalimat oleh karena itu berarti ada apa? Ayo, Kaleb kemana kok nggak masuk-masuk? Kemana dia? Hah? Kaleb, kamu kemana kok nggak masuk-masuk? Lama sekali. Ya, dengarin. Berarti apa? Arti kata oleh karena itu apa? Cepetan. Ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang saya nggak pernah selidiki. Oleh karena apa? Ternyata mulai ayat 5. Ayo kita buka mulai ayat 5. Ingat ya, hidup yang berdampak adalah hidup yang bisa menjadi, loh kok lupa lagi, menjadi jawaban doa buat orang lain. Paulus jadi jawaban doa buat orang Eropa. Musa jadi jawaban doa buat bangsa. Nah sekarang kita lihat. Oleh karena apa? Oleh karena kisah ini. Lalu katanya kepada mereka. Merekanya siapa di sini sekarang? Mereka di ayat ini sekarang ini siapa? Kita. Oke. Lalu kata Yesus kepada kita. Ya, saya ganti kita. Kita di sini. Jika seorang di antara kita, ngomong sendiri ya, pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat kita. Pelan-pelan. Ada seorang di antara kita tengah malam pergi ke rumah sahabat kita, ya. Dan berkata kepadanya, kepada sahabat kita, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah nanti kita akan bahas pinjamkan 3 roti ini, ternyata ada rahasia lain lagi. Alasannya apa? Ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Saya berikan tambahan, mereka lapar. Tapi di rumah aku nggak punya apa-apa. Nah, kita ingat kita punya sahabat yang punya bakery. Istilah begitu ya. Nah, jadi kita datang. Ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu, yang punya roti tadi, akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Berarti ada masalah enggak? Masalah. Nah ayat 8 terjemahnya kurang tepat. Ya kita baca dulu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Wah, saya pusing baca ayat ini, gimana sih maksudnya? Oke, sekarang saya terjemahkan dengan bebas setelah saya mengerti. Kita dengan yang punya pabrik roti itu sahabat. Jadi dia pun sahabat kita, kita sahabat dia. Nah, karena dua-duanya sahabat baik, kita dengan dia, maka begini. Yang pertama ngotot yang punya roti.
Ketoklah sampai capek, aku nggak akan bangun. Dan aku tahu kamu nggak akan marah kalau aku nggak akan bangun, karena kamu sahabatku. Tapi model kita juga auban, gitu toh kata itu ya, keras kepala, bandel, gitu. Ngomonglah sampai capek, nggak mau bangun, aku terus akan ketok. Aku tahu kamu pun nggak akan marah karena kamu sahabatku. Itu maksud ayat 8. Oke. Jadi dua-dua ngotot nggak? Ngotot. Tapi akhirnya yang menang siapa? Yang menang siapa? Siapa? Iya siapa? Saya tahu yang ngetok. Kita kok yang ngetok. Sudah tahu yang ngetok. Yang saya tanya bukan itu. Yaitu kita yang menang. Karena satu kalimat, satu kata ini buat saya menangis. Sikap yang tidak malu. Mendengar kata ini jelek atau bagus konotasinya? Tapi ini bagus di mata Tuhan. Sebab kita tidak malu untuk layu. Kita tidak malu untuk masa enggak? Untuk siapa peristiwa ini? Ayo tadi itu loh sebelumnya, masa lupa. Untuk siapa? Orang lain yang sedang kelaparan. Yang mampir ke rumah kita tengah malam. Tapi kita enggak punya apa-apa. Cuma kita ingat, siapa gambaran yang Alkitab maksudnya yang punya roti itu? Tuhan Yesus, karena dia orang Bethlehem. Itu bahasa Ibrani. Orang Bethlehem itu artinya rumah roti. Sudah? Ayat 9. Ini harus sambung. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah dan seterusnya. Jadi kita pakai ayat 9 ini untuk siapa? Ayo, untuk siapa? Orang lain. Berarti banyak pendeta kurang ajar, ngajarnya salah. Betul enggak? Ini untuk orang lain yang sedang kelaparan. Tapi kita enggak punya. Kaleb kok lama sih, dari mana kamu? Dari mana? Ditunggu dari tadi kamu. Salah enggak selama ini konsep saudara tentang Lukas 11 ini? Loh, jawab salah tidak? Salah besar. Maka itu ketika kita, hanya satu syaratnya, ketika kita sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau sedang punya apa-apa, awas lu pakai ayat ini, buat tonjok lu nanti ya. Ngerti maksudnya? Kalau kita punya apa-apa, iya kasih, nggak usah minta-minta lagi. Justru itu kalau punya apa-apa ngotot minta kepada orang Bethlehem itu yang nggak tahu malu, gitu aja. Nggak bisa. Ini firman luar biasa. Kita jadi jawaban doa buat orang lain ketika orang itu perlu, saudara. Saya punya teman, belum pernah saya di dunia ketemu orang kayak dia, baru satu ini. Dia itu khotbah nggak bisa, doa juga malu-malu katanya, uang juga nggak banyak. Terus satu kali dia ngomong, Tuhan kalau saya dipanggil pulang, saya ini bawa apa? Apa-apa nggak bisa. Tahu-tahu begini loh, dia itu punya ide. Setelah dia diberkati Tuhan bisa punya mobil. Satu kali saya naik mobilnya, saya kaget. Loh, kamu mau jualan bensin? Di mobilnya banyak botol-botol bekas aqua itu diisi bensin. Enggak, terus ini untuk apa? Nah, kalian enggak pernah tahu. Maksudnya, saya itu disuruh Tuhan untuk jadi berkat untuk berdampak buat orang lain. Pokoknya harus ada bensin, paling tidak 3 botol paling dikit di mobil saya. Terus, kalau saya lagi jalan, lihat ada orang nuntun motor, saya berhenti. Kehabisan bensin ya, ini saya punya. Saya sampai kaget.
Oh iya, betul. Ayo gampang, susah kalau begitu. Susah untuk yang pelit. Aja nggak lupa lagi. Untuk yang pelit susah. Yang lebih luar biasa, saudara. Siapa yang pernah ngalami seperti itu? Pasti ada bukan? Bayangkan nguntun, terus apa itu yang jual bensin nggak tahu sebelah mana? Berharga nggak bensin yang sebotol? Mungkin nggak sampai 1 liter pun lah nggak apa-apa, saudara. Terus dia cerita begini, yang luar biasa. Rata-rata mereka pasti minta nomor telepon saya. Untuk apa maksudnya itu? Ada yang datang ke rumah hanya untuk berterima kasih. Ya ada yang bawa pisang, ada bawa ini, oke. Tapi bukan itu yang saya maksud. Terus saya pasti akan doakan mereka kalau sampai rumah. Saya ajak cerita, karena pasti orang-orang itu heran. Kok bisa punya ide bawa bensin? Mau praktekkan itu? Itu luar biasa, itu pelayanan yang sederhana sekali, tapi berdampak buat orang lain. Saya sampai kagum. Oh iya, hebat sekali. Saya punya teman lagi, punya ide yang luar biasa. Dia hobinya ke rumah sakit umum. Enggak bawa yang mewah-mewah, air dalam botol, makanan-makanan kecil, kue atau apa saja. Nah kalau dia datang, dia enggak cari yang dia kenal. Nah kan aneh bukan? Dia pasti tanya kepala perawat, mana pasien yang enggak dikunjungi keluarganya. Itu pelayanan luar biasa. Ngerti enggak maksudnya? Pasien yang enggak dikunjungi keluarganya atau jarang dikunjungi, pasti ngerepoti perawat. Betul enggak? Karena orang sakit itu kan minta perhatian. Lah ini keluarga jarang datang. Anak Tuhan ini datang. Dia enggak ngomong Injil, enggak ngomong Yesus. Cuma ini saya bawa ini. Seneng enggak pasien itu? Senengnya luar biasa, enggak seberapa kok. Cuma air, cuma kue. Bahkan kalau dia orang pasien minta begini, minta begitu, dia akan bawakan. Saudara, hidupnya berguna buat orang lain. Adik-adik yang masih SMP, SMA, kalian jadi berkat ya buat teman-teman di sekolah. Hidup ini jangan cuma dibiarkan pagi bangun, lapar makan, kenyang tidur lagi, siang lapar bangun lagi. Awas kamu kayak begitu, terus tinggal tunggu berak, makan, mandi, terus itu aja. Rugi Tuhan ngidupin kamu kalau cuma begitu. Betul saya ngomong ini? Untuk apa hidup kalau kita nggak pernah berdampak, nggak pernah berguna buat orang lain? Jadi ada banyak cara yang kita bisa buat. Amin. Untuk orang lain. Jadi mulai hari ini pengertian doa harus berubah. Kita bukan memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, tapi jadilah jawaban doa buat orang lain. Mudah-mudahan ini yang terakhir, mudah-mudahan. Karena saya kok saya berbagi firman, susah stopnya di bagian mana saya juga tidak tahu. Karena begitu antusias saya dengan firman. Lukas pasal 7. Mulai ayat 1, saudara lihat ada kisah tentang siapa. Lukas pasal 7. Ayo lihat di Alkitab saudara, di PowerPoint nggak ada judulnya. Kisah tentang siapa? Lukas 7, 1-10. Ayo cepetan. Iya, tentang perwira di Kapernaum. Oke? Saya potong dulu. Ini lepas dari kisah itu, ini tiba-tiba ingat. Coba, jangan diganti dulu ayat yang belum bisa saya dibaca. Setelah Yesus bagaimana? Selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Suatu kali, lupa saya tahun 70-an yang lalu, saya pernah marah kepada Lukas. Sejengkel betul pada dia. Jengkelnya kenapa? Saya kan pendeta. Buat saya, Lukas itu harus menulis apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Tapi hampir semua yang ditulis Lukas selalu jengkelkan. Setelah dia selesai berbicara, masuklah ia. Loh terus dia itu bicara apa? Oke, saya beri bukti. Lukas 5 dulu ayat 1, ini salah satu contoh ya. Saya ini bersyukur kalau belajar dengan Roh Kudus itu, dia bisa tunjukkan yang orang nggak pernah mikir loh saudara. Saya bersyukur untuk itu. Maka itu kalau saudara dengar cara saya ngajar, saudara kan pasti ngomong,
Saya sudah baca berkali-kali ayat itu. Kenapa kok nggak ada pengertian itu? Nah itu, berarti saudara nggak berjalan bersama Roh Kudus. Maaf. Berjalan bersama Roh Kudus itu indahnya. Lihat ini. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak. Nah, ayat 2-nya lihat itu. Apa yang ditulis Lukas? Ia melihat 2 perahu. Lukas ini. Mana khotbahnya? Nah, oke. Saya kira 2 contoh cukup ya. Nanti baca Injil Lukas ketemu lagi ini terus. Lama-lama saya mikir, berarti nggak salah Lukas ini. Kok itu apa maksudnya dong? Aduh, di situ saya bertobat lagi. Catatnya, khotbah itu kurang penting. Tapi perbuatan jauh lebih penting. Betul? Maka itu yang Lukas tulis jauh lebih banyak perbuatan Tuhan Yesus. Bukan khotbahnya Tuhan Yesus. Maka itu jangan kebanyakan khotbah, goblok. Banyaklah berbuat yang langsung. Ini yang dinantikan oleh dunia. Betul? Nah ini luar biasa. Nah sekarang Lukas 7. Perwira. Kalau sekarang itu Pangdam. Panglima daerah militer. Karena itu negara jajahan bukan? Oke, pertanyaan saya. Berarti perwira ini bangsa apa? Penjajah atau yang dijajah? Penjajah, Roma. Dia warga negara Roma dan orang Roma. Oke, di kisah ini dia ngapain? Cepetan. Di kisah ini dia ngapain? Iya, dia ngapain? Bukan banyak sakit, sudah tahu kalau itu Dia ngapain? Dia cari Tuhan Yesus. Untuk siapa? Hambanya yang sedang sakit panu. Sakit apa? Cepetan. Nah ini aja mikir kok. Sakit keras. Sakit kerasnya sampai hampir mati. Ayo kita bongkar ya, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Sekristen-kristennya seorang majikan Kristen. Kalau punya pembantu dan vonis dokter, nggak ada harapan. Umum ya umum, jangan ada yang tersinggung, umum. Kira-kira majikan Kristen ini ngapain? Apa? Ayo cepetan, ngapain kira-kira? Jangan kasar-kasar gitulah kasar sekali, bulangin anak aja. Paling gini lah, cobalah halus sedikit. Bi, ini gaji 6 bulan. Itu kalau yang nggak pelit majikannya. Pulang ya Bi, berobat di kampung saja. Halus toh? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa? Pulang. Ya sudah tahu pulang. Gini loh maksudnya, kalau mau mati, matilah di kampungmu, jangan mati di sini, bikin repot. Ayo pura-pura aja ini jangan ngomong kok. Saudara ingat ya, tema kita masih pada hidup yang berdampak. Mulai hari ini carilah orang-orang di luar kita. Enggak usah jauh-jauh, di depan. Nah logikanya. Ngapain sih perwira ini repot-repot untuk ngurusin budak satu itu? Buat dia susah atau mudah cari gantinya? Cepat jawab, mudah atau susah cari gantinya? Sangat mudah, dia penjajah, dia panglima lagi. Tapi ini yang mengagumkan. Kok mau-maunya dia sibuk-sibuk cari Tuhan Yesus. Betul? Sayang Lukas tidak menuliskan dari mana perwira ini dengar tentang Yesus. Yang penting ada yang memberitakan. Itu saja, nggak tahu siapa. Berapa kali pendeta khotbah ayat ini? Orang Kristen egoisnya begini. Oh Tuhan terima kasih. Khotbah hari ini menguatkan saya. Saya beriman untuk mama saya yang kena kanker Tuhan. Loh. Salah atau betul? Salah atau betul? Salah. Betul gimana? Betul. Nggak usah malu.
Lebih baik berani jawab daripada yang diem semua ini pura-pura. Jadi gak usah malu ya Bu, yang jawab betul tadi. Salah. Sebab apa? Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Iman kita bangkit itu bukan untuk anggota keluarga kita, untuk orang lain. Loh betul tidak? Karena budak ini gak ada urusan keluarga. Ini orang lain. Bahkan tidak sedikit ada orang Kristen ketika dengar khotbah ini, Tuhan terima kasih. Kalau gitu aku beriman untuk anjingku gak jadi mati Tuhan, ini anjing 14 juta loh Tuhan. Siapa suruh beli mahal-mahal? Jadi imannya untuk anjingnya bukan saudara. Itu untuk orang lain. Amin. Karena konsepnya kita berdampak buat orang lain dalam hidup ini. Maka itu ayo kita mulai hari ini hidup ini berubah total. Amin. Betul-betul mikirkan orang lain. Ini iman yang hebat. Coba lihat ayat yang ke-9. Wih, ini luar biasa. Sampai ada pujian seperti ini dari Tuhan Yesus. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Berarti jelas dia bukan orang Yahudi. Saudara, ini contoh ketiga yang bukan orang percaya Yesus secara darah. Musa orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, tapi ini orang bukan. Tapi imannya bisa berdampak untuk orang lain. Kita cari kata ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan apa? Ayo, cepat. Perkataan apa yang disampaikan oleh orang tua-tua Yahudi itu? Toto sahabat-sahabatnya, toto Yahudi kepada Yesus. Ayo, cepetan, perkataan apa? Apa? Enggak dengar saya. Ya, ulangi perkataan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dari perwira itu? Kok diam semua? Kalau enggak saya tutup serang pulang, sudah selesai. Enggak mau ngerti. Ayo perkataan apa? Apa itu ah? Dia menerima Yesus atau tidak? Loh, kan bingung. Tadi dipanggil. Sudah dekat rumahnya, bilang enggak usah datang. Tapi ini imannya. Cukup katakan satu patah kata saja. Dasar apa? Ini yang luar biasa. Ternyata dasar kemiliteran yang dia pakai. Aku ini pimpinan. Aku punya prajurit. Juga kepada hambaku yang sakit ini. Kalau aku perintah, pasti mereka kerjakan. Aku juga bawahan. Aku punya atasan. Kaisar di Roma. Ingat ya hukum militer. Kalau komandan memerintah, boleh enggak prajurit berkata, siap, maaf komandan, istri melahirkan. Maksudnya apa? Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Bahkan bapak mati pun enggak ada urusan kalau komandan memerintah. Itu militer. Nah, itu yang Yesus kaget. Iman sebesar ini belum pernah aku dapati sekalipun di antara orang Israel. Kenapa? Karena dari peristiwa tersebut sampai Tuhan Yesus punya posisi yang dikatakan oleh perwira itu perlu berapa peristiwa dulu. Ngerti gak maksud saya? Yang dikatakan oleh perwira itu adalah setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Baru dia punya otoritas setinggi itu. Nah dari peristiwa dia ketemu Tuhan Yesus, belum ketemu ya, mencari Tuhan Yesus, sampai peristiwa dia Yesus naik ke surga,
Itu masih lama atau sebentar? Ayo jawab, masih lama atau sebentar? Lama. Itu harus lewat proses. Yesus ditangkap, dia diadili, dia disiksa, dia disalib, dia dikuburkan, dia bangkit. Nah, dia naik ke surga, baru Roh Kudus dicurahkan. Maka itu Tuhan Yesus kagum. Iman sebesar ini belum pernah aku dapati sekalipun di antara orang Israel. Berarti perwira ini sudah melihat Yesus sebagai raja saja sebelum dia diapa-apakan. Bisakah saudara melihat Yesus seperti itu? Seharusnya lebih mudah karena sudah terjadi peristiwanya. Tapi toh masih banyak orang Kristen yang belum punya iman seperti perwira ini. Betul tidak? Maka itu kita nggak bisa berdampak buat orang lain dalam hidup ini. Karena kita masih ragu-ragu tentang dia. Mau berubah mulai hari ini? Harus. Kalau tidak, untuk apa? Tadi saya tanya pada Pak Iwan, sesi yang seminar tadi. Pak Iwan, siapakah beri tema ini? Bagus sekali tema ini. Hidup yang berdampak. Pak Iwan jawab, Pak Gembala, luar biasa. Saudara, ayo mulai hari ini kita semuanya menjadi pelaku firman. Amin. Mau hidup kita jadi berkat buat banyak orang? Mau hidup kita jadi jawaban doa buat banyak orang? Nah, bagian terakhir saya bahas tadi. Pinjamkanlah. Apa bedanya pinjam dan minta? Ayo. Nah, ingat ya, semua yang kita dapat dari Tuhan itu bukan diberi, tapi dipinjami. Jangan lupa ini. Maka itu banyak orang Kristen jahat karena dia lupa kalau ini semua pinjaman. Loh kok enggak amin? Betul, ini pinjaman. Berarti kalau pinjam harus dikembalikan. Tidak ada satupun yang kita punya, walaupun dengan jerih payah kita sendiri dapat, tetap itu pinjam. Jangan lupa konsep ini. Kalau kita pinjam berarti harus hati-hati. Enggak boleh sembarangan kita pakai. Seperti orang Jawa bilang, seenak udelmu dewe gitu. Enggak. Seenak perutmu sendiri, tidak. Harus tahu aturannya. Yang kedua, kenapa 3 roti? Kok nanggung? 5 kayak 10, kok cuma 3? Pernah mikir enggak itu saudara? Roh Kudus tunjukkan kepada saya luar biasa. Sebab untuk berdampak pada setiap orang harus memenuhi 3 bagian hidupnya. Roti untuk rohnya, roti untuk jiwanya, roti untuk tubuhnya. Amin. Ini kita buat. Jadi jangan nanggung-nanggung. Maka itu kalau ada orang datang kepada saudara, awas. Karena gereja ini kurang ajar, betul. Semua gereja. Begitu ada orang susah, mari kita berdoa. Ngawur aja kok didoakan terus. Saya paling tidak suka mendengar kata itu. Mari kita doa. Sudah doa sendiri aku. Itu jawabannya. Tapi ini gak selesai-selesai. Betul? Ayo kita lihat roti yang mana yang dia perlu. Untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk tubuhnya. Nah sebetulnya kan gak perlu repot-repot. Tinggal pinjam saja kok. Kira-kira yang punya roti kan beri gak pinjaman? Belum tentu. Loh kenapa belum tentu? Begini masalahnya, maaf ya maaf. Aduh kok saudara jadi lucu-lucu begini ya? Begini masalahnya. Kalau yang punya roti pernah kita pinjami, tapi mbok emplok dewe bahasa Jawanya. Tahu kata itu? Saudara makan sendiri. Maka kalau kedua kali mau pinjam, yang punya roti mikir. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini masalahnya.
Jadi kalau kita mau jadi berdampak untuk orang lain, kita harus siap berkorban. Nggak usah takut minta pinjaman dari dia, berarti kita harus kembalikan, pakai secukupnya, kita perhitungkan semuanya. Dan kenyangkan orang itu dengan 3 bagian dari hidupnya. Indah bukan kalau kita jadi pelaku firman Tuhan seperti ini? Gampang atau susah kalau begitu? Gampang, nggak punya apa-apa tinggal pinjam kok, repot bener. Asal dia tahu, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah pelaku-pelaku firman itu.